Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufik agar kita bisa menggunakan semua nikmat yang Allah berikan ini, baik berupa harta atau kesehatan yang sekarang Allah berikan kepada kita. Kita bisa gunakan semuanya untuk ketaatan ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita agar kita bisa dihindarkan dari dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang berpotensi mendatangkan azab dan murkanya Allah di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat nasuha sebelum kita mati, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya. Masyaallah muslimin wal muslimat, kali ini kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Sahih Al-Adabul Islamiyah, ini adab-adab yang sahih di dalam Islam, masih dalam bab yaitu adab ma'al jiran, adab bersama tetangga, ya. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang al-hadiyatu lil jiran minat tu'am wa nahwihi, yaitu memberi hadiah kepada tetangga, baik itu berupa makanan atau yang selainnya, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu. Jadi, saringlah memberikan hadiah, maka akan timbul rasa sayang, ya. Maka masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, kali ini kita akan membahas adab tentang keutamaan memberi hadiah kepada tetangga kita, baik itu berupa makanan, ya, ataupun hal yang lainnya, sejenisnya, baik itu berupa minuman atau berupa kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Maka ini merupakan adab yang mulia. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Ya, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, ini kuah sayur, gitu ya, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagiannya kepada tetangga, ya. Di antara penjelasan di dalam hadis ini, ketika Nabi mengatakan ida tubikhat maraqah, apabila masak kuah atau sayur, ya, maksudnya di sini adalah fiha lahmun aula, baik di dalam sayur itu ada dagingnya atau tidak, gitu ya. Sayur yang ada dagingnya atau tidak, baik itu bikin soto ayam, soto daging, gitu ya, atau bikin yang tidak ada dagingnya, sayur asem misalnya, sayur bayam misalnya, ya, maka hendaknya dia perbanyak maraqah, ini perbanyak kuahnya. Wal maraqah, yang dimaksud di sini maraqah adalah al-ma'ul ladzi ughliya fihi al-lahmu aw ghairuh, ya, yaitu air yang direbus baik bersama daging atau yang selainnya, seperti sayuran-sayuran yang rebusan atau yang lainnya, ya. Maka apapun yang kita masak, jika itu bentuknya kuah, ya, maka hendaknya kita perbanyak airnya, ya, hendaknya kita memperbanyak air, gitu ya. Lalu beliau mengatakan fa'akthir, ya, maka perbanyaklah, ya. Maksudnya di sini adalah amrun minal iksar, yaitu kalian benar-benar memperbanyak airnya atau isi di dalam sayur tersebut, ya.
Kemudian hadis berikutnya yang dijadikan dalil di dalam hal ini ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika Mujahid pernah suatu ketika ada seekor kambing yang disembelih di rumahnya Abdullah bin Amr, maka dia datang kepada Abdullah bin Amr dan dia pun bertanya. Ya, beliau bertanya kepada Abdullah bin Amr, ya, apakah kamu sudah memberi tetanggamu yang Yahudi? Apakah sudah diberikan, gitu ya, daging yang kau potong? Apakah tetanggamu yang Yahudi, yang non Muslim itu sudah didapatkan bagiannya? Sudah diberikan bagian dagingnya? Ya. Beliau mengatakan, ahdaitum, apakah sudah diberikan hadiah kepada dia berupa daging yang telah dipotong tersebut? Maka kemudian Mujahid mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Jibril terus berwasiat kepadaku sampai aku menyangka, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu berhak mendapatkan hak waris. Ya. Jadi kalau sayur aja diajarkan Nabi, diperintahkan Nabi untuk dibagi, ya, jangan-jangan harta juga harus dibagi kepada para tetangga. Ini perhatian Nabi SAW kepada tetangga, ya. Ini datang dari Jibril alaihissalam. Jadi wasiatnya kalau ketemu Nabi itu, beliau berwasiat agar berlaku baik kepada tetangga, termasuk di dalamnya walaupun dia seorang non Muslim, ya. Walaupun seorang non Muslim, baik itu Nasrani. Kalau Yahudi jarang ya, saya nggak pernah dapat orang Yahudi gitu ya di lingkungan Tangerang. Mungkin kita nggak tahu ya. Tapi non Muslim banyak. Ada yang dia Nasrani, gitu ya. Ada yang dia Katolik. Bahkan kalau di Tangerang ini bergandengan, satu masjid di sini, gerejanya juga nggak jauh, gitu ya. Ya, maka Nabi SAW ini berwasiat untuk tetap berlaku baik. Ahdaitum, tetap berikan kepadanya hadiah. Berikan kepadanya hadiah. Di antara faedah dalam hadis ini, al-hasu ala ta'ahudil jiran, ya. Maka dianjurkan kita untuk memperhatikan dan peduli kepada para tetangga, bi ta'ami wa nahwi, dalam hal makanan atau hal-hal yang lain, ya. Maka hendaknya kita perhatikan hal ini, ya. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatul wasiyatu fid din, ya. Disyariatkan untuk kita saling memberikan nasihat dan wasiat dalam urusan agama. Ya, artinya kita bernasihat dalam kebaikan-kebaikan, termasuk kita amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kepada tetangga kita untuk berlaku baik kepada tetangga-tetangga yang lain, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihtimam. Ini anjuran untuk memperhatikan keadaan tetangga, ya. Wa in kana yahudiyan aw nasraniyan, ya, aw nahwi dzalik. Ya, walaupun dia seorang Yahudi, walaupun dia seorang Nasrani, ataupun yang selainnya, selama dia tetangga kita, maka hendaknya kita perhatikan keadaannya, ya, walaupun dia Yahudi atau Nasrani, karena boleh jadi dengan akhlak kita, dengan hadiah yang kita berikan, maka hatinya menjadi lunak dan dia memasuk ke dalam Islam, ya. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatul i'ta'il hadiyatul lil kuffar, disyariatkan, termasuk disyariatkan. Kalau dibilang disyariatkan berarti berpahala, Pak, gitu ya. Jadi berarti berpahala, ya. Memberi hadiah kepada orang-orang kafir, ya. Walaisa hada minal walailahum, ya. Dan hal ini tidak termasuk kepada loyalitas, ya. Tidak termasuk kepada loyalitas Islam yang melarang kita untuk berbuat baik pada mereka. Ini tidak termasuk, ya. Jadi yang kita ada batasan loyalitas Islam dan non-Islam adalah di mana mereka ketika mengerjakan ajaran agama mereka, kita tidak ikut di dalamnya. Itu loyalitas kita kepada Islam. Tapi kalau berlaku baik, ini disyariatkan, ya, disyariatkan. Bahkan ketika tetangga kita yang meninggal non-Islam, Yahudi atau Nasrani, gitu ya, maka kita disyariatkan juga membantu, ya. Kita menyiapkan tendanya, kemudian kita menyiapkan kursi-kursinya. Ini disyariatkan, ya. Termasuk di dalamnya adalah kata Nabi, ya, ahdaitum, gitu ya. Hendaknya kalian berikan hadiah kepada mereka, ya.
minat ta'am, baik itu berupa makanan ataupun yang selainnya. Ya Bapak dan Ibu ya, jadi sampai di sini harus dipahami, tetangga kita non muslim maka dibolehkan bahkan disyariatkan bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka, ya, kepada mereka. Tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai bersahabat. Nah, bersahabat jangan, gitu ya. Jalan bareng gitu kemana-mana jangan. Nah, itu berbahaya. Bisa jadi kita yang kebawa sama mereka, gitu ya. Bersahabat jangan. Tapi kalau berbuat baik, maka Islam menekankan hal ini kepada semuanya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam, gitu ya. Ada faidah di dalam pembahasan ini, ya. Faedah tambahan yang kita sebutkan di dalam pembahasan pada pagi hari ini, yang pertama diantaranya keutamaan memberi hadiah, gitu ya. Keutamaan memberikan hadiah kepada siapapun akan menumbuhkan cinta dan kedekatan hubungan, gitu ya. Cinta dan kedekatan hubungan. Jadi bukan dari besar dan kecil. Ini yang harus difahami. Kalau kita sudah niat baik Bapak dan Ibu, itu sudah niat baik, maka laksanakan. Walaupun kita tidak bisa memberikan secara sempurna atau dengan jumlah yang besar, nggak masalah. Kita bikin soto ayam begitu ya, soto ayam di dalamnya ada bihunnya, ada kolnya, sayurnya, kemudian ada ayamnya. Mungkin kita kasih soto ayam gitu Bu, ayamnya cuma sedikit, mungkin cuma 3 suwir, 5 suwir, nggak masalah. Ya, jangan dilihat dari besar dan kecil. Ya, tetapi dari perhatian dan ketulusan kita, maka kita pun memberikannya. Atau orang memberikan kepada kita, tetangga datang kepada kita ngasih soto ayam, kita temui dagingnya cuma ada 3 suwir, banyaknya bihun sama sayur. Itu jangan dipermasalahkan. Kemudian dikit-dikit komentar. Kalau sudah diberikan hadiah, alhamdulillah. Jangan kemudian jadi bahan gibah. Dah, ibu si fulan itu, bapak si fulan itu ngasih soto nggak ada ayamnya, nggak usah. Ya, hadiah yang diberikan kepada kita, kita terima dengan senang hati. Nah, dianjurkan kita ketika diberikan hadiah oleh seseorang, ya minimal ucapan kita adalah jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan ganti dengan balasan yang lebih baik. Ya. Maka inilah yang termasuk di dalam kebaikan di dalam Islam, ya, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka memberikan hadiah adalah salah satu sarana menguatkan persaudaraan tersebut. Ya. Maka saling memberi hadiah, ya, saling memberikan bantuan, ini akan mengikat hubungan kekerabatan, bagian kekerabatan, dan mengikat hubungan ukhuwah, ya, sesama kaum muslimin, ya. Sama kaum muslimin, ya. Maka masyaallah muslimin, ini yang pertama, keutamaan memberi hadiah, memberikan bantuan, ini akan memberikan tambahan menguatkan hubungan kaum muslimin, gitu ya. Maka ini keutamaan memberi hadiah yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan memberi hadiah adalah menghilangkan kedengkian dan kebencian, ya. Ada kalanya sesuatu masalah menyebabkan seorang dengki, menyebabkan kebencian, sampai pada titik tidak mau ketemu lagi, gitu. Saya nggak mau sholat di masjid Al-Hakim ini atau Al-Hikmah ini, ya, karena ada si fulan tuh. Karena dengki, bencinya sudah sangat menjalar ke semuanya, itu ya. Maka salah satu obatnya adalah saling memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Di dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, beliau membawakan hadis, katanya Nabi SAW mengatakan, nasafahu yadhabil ghul, berjabatlah tangan kalian, niscaya akan hilang kedengkian, ya, niscaya akan hilang kedengkian. Watahadu watahabu, ya, dan salinglah kalian memberi hadiah. Watadhabis syahna, niscaya kalian akan saling mencintai dan hilang permusuhan. Hadiah itu tadi, ya, tidak usah difikirkan besar kecilnya, mahal murahnya, nggak usah. Ya, mungkin kita pernah menyindir si fulan, pernah bikin si fulan tersinggung, besoknya bawain peci, gitu ya. Peci yang dia suka, peci model apa? Indonesia lokal, gitu ya, yang model-model perahu hitam, beliin, gitu ya. Maka hilang kebencian itu, hilang kedengkian itu. Ya, kita lihat si fulan, ya, mungkin kelihatan sudah tidak akrab dengan majelis ilmu, ya, samperin ke rumahnya, ya, bawain beras,
bawain gamis, bawain peci. Besok-besoknya rajin lagi, semangat lagi, gitu ya. Maka ini bisa kita lakukan. Seringkali adanya masalah yang kecil dibiarkan berlarut-larut, kemudian akhirnya terjadi pertengkaran, renggang hubungannya, dan semua terkadang ya Bapak dan Ibu, itu bisa mencair suasana yang kaku itu, suasana yang dingin itu dengan sebuah hadiah yang murah. Ya, dengan sebuah hadiah yang murah, yang sederhana, yang dia berikan dengan ikhlas. Nah, ini bisa dicoba ya. Barangkali kita ada renggang hubungan, entah dengan tetangga atau dengan sesama kaum muslimin, saudara kita, maka itu kita bisa obati salah satunya dengan memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah. Yang ketiga, di antara keutamaan memberi hadiah adalah ini semua mengikuti sunnah Nabi. Ya, jadi Nabi SAW itu bukan hanya menganjurkan berikan hadiah tidak. Tapi di dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW yakbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha. Adalah Nabi SAW, beliau menerima hadiah dan membalasnya. Ya, memberi hadiah dan membalas. Ya. Kemudian yang keempat di antara keutamaan memberikan hadiah, ya, maka akan timbul rasa syukur di dalam hati. Ya, rasa syukur di dalam hati, dan ini semua akan menjadi sarana-sarana kebaikan. Ya, sarana-sarana kebaikan. Dan tentunya ini adalah meneladani akhlak seorang yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu cara kita ittiba kepada Nabi adalah mau bagi kita untuk menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan untuk kita jadikan ini sebagai hadiah. Ya, bukankah kita sudah melihat hasilnya? Terkadang kita kalau praktekkan ini kepada anak kita berhasil, ya. Nah, kalau kamu sholat 5 waktu, kalau kamu puasa sebulan, nanti ya di akhir Ramadan Papa akan berikan ya gamis atau sepeda baru, dan itu berhasil. Kalau kita bisa praktekkan ini kepada anak cucu kita, kenapa enggak kepada tetangga-tetangga kita? Tetangga kita mungkin lagi ngobrol di pos Siskambling, kita datang ya Bapak dan Ibu, bawain ya dimsum, bawain air teh hangat. Itu insya Allah rumah Anda akan menjadi perhatian pertama untuk dijaga. Kenapa? Karena setiap kita jaga di pos Kamling, selalu si Bu Haji, selalu si Pak Haji ini datang bawa makanan. Itu kalau muter pasti bakal lewat rumah itu. Ya, maka mazal muslimin rahimani rahimakumullah, begitu banyak keutamaan orang-orang yang memberikan hadiah, dan jangan remehkan hadiah. Walaupun kecil jumlahnya, sedikit, ataupun nilainya tidak mahal. Maka Nabi SAW menjelaskan hal ini. Ya nisa, wahai para wanita, la taqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan seorang tetangga meremehkan hadiah untuk tetangganya, meskipun hanya kuku. Hanya kuku kambing ujungnya doang, disop gitu, jangan diremehkan. Kalau kalian suka kalian makan, kalau tidak suka jangan dicela dan berikan kepada orang lain, gitu ya. Ya. Seperti Ramadan beberapa waktu lalu, saya diberikan 1 kaki kambing, tapi masih ada bulu-bulunya. Itu jangan dicela. Ya, ini gimana sih ngasih kaki kambing masih utuh? Saya kan nggak bisa, jangan dicela. Kalau saya nggak bisa bukanya, nggak bisa menguliti, saya tinggal kasih kepada orang. Gitu ya. Maka masyaallah muslimin, di sini artinya tidak boleh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menjelek-jelekan apa yang telah diberikan oleh saudaranya. Itu tidak boleh. Hendaknya dia bersyukur dan dia mendoakan. Minimal ucapkan jazakallahu khairan, atau doakan dengan bacaan Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, semoga Allah berkahi mereka dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita membiasakan ya memberi hadiah, yang terutama adalah kepada orang tua kita. Itu yang paling utama. Jadi kalau disampaikan tentang materi menyambung silaturahim alumni SMP ini, SMA ini, itu yang paling utama bukan kepada karib kerabat, bukan, tapi kepada orang tua nomor 1. Ya, orang tua kita, ya, kemudian karib kerabat, saudara-saudara kita, kemudian anak yatim, fakir miskin, baru nanti kepada teman sejawat. Ya, teman sejawat ini jauh, urutan ke-7 di dalam Al-Quran itu tentang bagaimana menjalin hubungan mereka. Yang paling utama adalah kepada keluarga, yaitu orang tua kita. Ya, maka berikan hadiah kepada orang tua kita. Orang tua itu
Orang paling tulus Bapak dan Ibu, orang paling tulus orang tua. Terkadang mereka di masa tuanya nggak mau tinggal sama kita, kenapa? Karena nggak mau ngerepotin. Betul gak Pak? Betul ya. Itu orang tua orang paling tulus tuh. Ya nggak mau ngerepotin. Yang penting dia ngelihat anaknya kerja, anaknya punya penghasilan, bapak makan apa adanya, labas, nggak masalah. Itu orang tua paling tulus. Anda datang ke rumah orang tua cuma bawa martabak, nggak usah ada tulisan spesialnya. Martabak yang biasa, yang harganya 12.000, orang tua udah masya Allah, udah alhamdulillah. Ya, jangan nanti datang kepada orang lain, kepada teman-teman sohor dia, bawa makanan yang banyak, nasi kebuli satu nampan penuh, dagingnya daging kambing dan ayam di mix. Datang ke orang tua cuma bawa kaki dan tangan saja, itu jangan. Ya, biasakan memberikan hadiah, terutama yang paling utama adalah orang tua. Walaupun nggak jauh gitu ya, walaupun nggak jauh. Misalnya Pak Hari nih, Pak Hari rumah di sini, orang tua tinggal nyebrang doang. Bahasa kita tinggal ngesot lah ya, di Pengayoman, jalan aja gitu. Walaupun dekat, tetap datang ke sana bawain apa yang dia suka. Entah gorengan bala-bala, bakwan, tahu, nasi uduk, apa kita bawain setiap ke sana. Sampai akan masuk ke dalam hatinya ini, masya Allah, anak saya yang ini kalau datang nggak mungkin dengan tangan kosong. Pasti dia berikan, walaupun nggak mahal, walaupun nggak banyak. Nah, dibiasakan. Ya, dibiasakan memberikan hadiah kepada orang tua. Juga yang kedua adalah kepada pasangan, gitu ya. Jangan kita kepada orang lain kita royal gitu ya, semua teman-teman ditraktir, tapi pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Ini kan suami macam apa ini? Ya, kepada teman-teman kerja semua ditraktir makan sop kambing, makan sate ayam, ayo makan semua, tafadhol silahkan. Tapi pulang ke rumah nggak bawa apa-apa, cuma bawa cerita. Umi tadi Abi habis neraktir teman-teman, nah Uminya nggak dibawain apa-apa. Ya, apa yang kita makan, istri kita makan. Apa yang kita beli, pakaian yang kita beli, istri kita beli. Ya, itu suami yang baik. Gitu ya. Jadi biasakan memberikan hadiah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama manusia. Ya. Walaupun mereka seorang Yahudi atau Nasrani, selama mereka tidak mengganggu agama kita, ya. Maka sesuatu yang diberikan secara ikhlas, walaupun sederhana atau kecil, ini bisa menimbulkan perasaan cinta, menghilangkan kebencian, kedengkian, ya, sehingga bersatu. Ya, akan timbul rasa kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi, tahadu tahabu. Salinglah beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah boleh memberikan hadiah kepada tetangga non muslim, ya, selama dengan syarat Pak ya, tidak memusuhi Islam, ya. Bahkan hal tersebut termasuk albir, termasuk bentuk kebaikan-kebaikan yang dianjurkan di dalam syariat ini. Apa dalilnya? Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din." Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agama kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, kepada mereka orang-orang non-muslim yang mereka tidak mengusir kamu dari negerimu. Ya, antabaruhum. Ya, antabaruhum di sini para ulama mengatakan semua bentuk kebaikan termasuk memberikan hadiah, membantu urusan, menyambung hubungan baik dan bersikap ramah. Antabaruhum, kalian lakukan ini kepada tetangga-tetangga kalian yang non muslim. Syaratnya apa? Selama mereka tidak memerangi agama kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya. Itu dalilnya, surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kemudian juga hal ini pernah terjadi, ya, tentang Asma binti Abu Bakar, ya, radhiyallahu anha, di dalam Sahih Bukhari. Ya. Beliau pernah berkata, ibuku datang menemuiku saat dia sedang masih musyrik. Jadi ibunya belum masuk ke dalam Islam gitu. Ya, belum masuk ke dalam Islam. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat wahya ragibatun." Ibuku datang kepadaku dan ia mengharapkan hubungan baik kepadaku. Jadi walaupun beda agama nih katakan, ibunya tetap sayang sama Asma ini. Ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, Asma binti Abu Bakar ini, "Afa asilu ummi?" Apakah saya tetap sambung hubungan baik dengan ibu saya yang masih musyrik? Ya, antum tahu musyrik? Musyrik itu dia menyembah kepada Allah tapi berserikat. Nyembah kepada Allah tapi masih punya berhala yang disembah. Masih punya sesembahan yang disembah.
Ya, itu orang musyrik. Ya, orang musyrik. Kalau orang kafir jelas tuh ya. Orang musyrik dia sembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sekutukan dengan sesuatu yang lain. Ya, dia sembah Allah, salat. Ya, tapi di rumahnya ternyata masih megang jimat-jimat. Masih punya keyakinan-keyakinan, pusaka-pusaka di rumah yang dia punya keyakinan bahwa keris ini peninggalan orang tua saya ini akan melindungi rumah saya, akan melariskan dagangan saya. Ini musyrik. Jadi Bapak dan Ibu yang masih ada seperti ini hendaknya segera dihancurkan barang-barang seperti itu. Kalau tidak berani maka silahkan dipanggil kepada ustadz yang memang spesialis untuk membenahi akidah tentang hal ini. Ya. Jadi kita kembali, ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya sambung hubungan baik saya kepada ibu saya yang masih musyrik? Kata Nabi SAW, silli ummaki, sambunglah hubungan baik dengan orang tuamu, walaupun beda keyakinan, beda agama, gitu ya. Maka diantara faidah kisahnya Asma ini, kalau ke orang tua yang musyrik aja Nabi perintahkan berbuat baik, gitu ya, menyambung hubungan, maka kepada tetangga juga sama, ya. Apalagi hidupnya berdampingan gitu ya, secara damai, tentu lebih diperbolehkan lagi untuk kita memberikan hadiah sebagai bentuk akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Berikan hadiah, makanan, ya, berikan hadiah berupa minuman, berikan hadiah berupa ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Ya. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari sampai Imam Al-Bukhari membawakan bab khusus, babul hadiyatul lil musyrikin. Bab memberikan hadiah kepada orang-orang yang musyrik. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam penyusunan kitabnya ini menunjukkan bahwa memberi hadiah kepada orang-orang muslim hukum asalnya adalah boleh, bahkan disyariatkan. Tapi di garis merah nih, selama bukan dalam rangka mengagungkan kekafiran atau membantu kemaksiatan orang-orang kafir itu. Tujuannya apa? Tujuannya dakwah, Pak. Kita ngasih hadiah tujuannya adalah dakwah, menunjukkan ini loh Islam. Islam ini ramah, Islam ini damai. Islam ini membawa kebaikan, Islam ini peduli kepada manusia. Itu, ya. Tujuannya adalah dakwah. Tujuannya adalah dakwah. Bukan malah mendukung dosa-dosa yang mereka lakukan. Misalnya di rumahnya agama Nasrani lagi nyanyi-nyanyi begitu ya. Bukannya kita malah ngasih bawain air, bukan. Tapi tujuannya di luar sesi itu, tujuannya dakwah, gitu, tujuannya dakwah. Tapi kalau dia bikin acara agamanya, kita jangan ikut bantu sedikit pun. Ya, karena itu ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Itu namanya membantu dalam bentuk kemaksiatan, ya, bantu dalam bentuk kemaksiatan. Nah, kalau tadi kita hukum memberi hadiah kepada non-muslim, sekarang pembahasan berikutnya adalah hukum menerima hadiah. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima hadiah dari non-muslim? Ya. Apakah boleh kita menerima hadiah dari non-muslim? Jawabannya boleh. Nah, tapi ada beberapa syarat ini yang harus diperhatikan oleh jamaah. Ya. Bahkan hal ini dilakukan sendiri oleh Nabi SAW dalam bermuamalah kepada tetangganya orang-orang Yahudi. Ya. Yang pertama dalilnya adalah Nabi menerima hadiah dari raja-raja non-muslim. Yang pertama dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, dahulu Raja Kisra menghadiahkan sesuatu kepada Nabi SAW dan Nabi menerimanya. Ya, diterima hadiahnya. Kaisar Romawi juga memberikan hadiah kepada Nabi SAW dan beliau terima. Ya, begitu pula raja-raja lainnya, beliau diberikan hadiah oleh raja-raja yang lainnya dan Nabi SAW faqabila minhum, menerima hadiah dari mereka semua. Nggak ada yang ditolak. Ya, nggak ada yang ditolak. Apalagi hadiahnya jelas-jelas ya. Kalau makanan kan iya, kadang-kadang kita ragu ini makanan daging apa gitu. Apalagi hadiahnya bukan makanan, misalnya dikasih topi, dikasih gelas, dikasih piring, terima, alhamdulillah. Jangan ada keraguan lagi. Oh, terima kasih. Kata tetangganya yang non muslim, ini saya ada piring berlebih, ya, ini buat kalian, ini nggak masalah, ya. Seperti itu. Yang kedua, Nabi pernah menerima hadiah dari wanita Yahudi. Ya, di dalam hadis dalam Sahih Bukhari, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah SAW bisyatin masmumatin fa'akala minha. Seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi SAW memberikan seekor kambing. Ternyata kambing inilah yang telah diberikan racun yang dimakan oleh Nabi SAW sebagiannya. Ya, tapi Nabi terima tuh, dikasih daging, kasih kambing, gitu ya, kasih kambing, diterima oleh Nabi SAW. Walaupun dagingnya tadi sudah kasih racun. Ya.
Maka hadis ini menunjukkan pada asalnya Nabi menerima hadiah walaupun bukan dari seorang muslim. Dari raja-raja Kisra, raja Romawi, dan raja-raja yang lainnya Nabi terima. Ya. Dari wanita Yahudi Nabi terima. Gitu ya. Dalilnya sama. Hukum memberi hadiah dan menerima hadiah dalilnya sama. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum." Allah tidak melarang kalian berlaku baik kepada seorang yang non-muslim. Ya, selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak memerangi agama kalian. Antabaruhum, maka hendaknya kalian berbuat baik. Jadi antabaruhum ini membantu, memberi hadiah, menyambung hubungan baik, itu antabaruhum. Albir gitu ya. Kalau kita sebut birrul walidain, berbuat baik, sama birrul jiran juga ada, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya. Kalau tadi kita menerima hadiah dari muslim, kapan hadiah tersebut tidak boleh diterima? Kalau tadi kan menerima hadiahnya, kalau sekarang kapan kita tidak boleh menerima hadiahnya? Pertama, apabila jelas-jelas yang dihadiahi itu adalah benda yang haram, makanan yang haram. Contohnya, dia ngasih khomer, ini kan ngeledek, jangan diterima. Ya, khomer dikasih daging, kita tanya daging apa ini? Daging babi, ya, tidak terima. Ya. Diberikan apa lagi? Patung sesembahan mereka, kita tidak terima. Ya, dikasih jimat, dikasih barang-barang yang syirik gitu ya, cincin, ini cincin bukan sembarang cincin, ada isinya khodam, nih Pak Hari pegang, jangan diterima. Lah, saya tidak mau bersekutu, tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadiah buat kamu, kamu menolak hadiah nggak boleh, boleh. Kalau ini haram, kalau ini sifatnya adalah menyekutukan Allah, saya nggak mau terima, gitu ya. Jadi semua hasil penjualan yang haram kita nggak boleh terima, ya. Kemudian hadiah apa lagi yang kita boleh tolak? Hadiah untuk menarik kepada kekufuran. Ya, hadiah yang tujuannya adalah supaya kita tuh ikut dengan ajaran mereka. Contohnya apa? Menghadiri ritual agama. Ini toleransi yang kebablasan. Ya, karena kita punya sahabatnya mau gerejaan, kita datang ke gereja, salah, nggak boleh. Gitu ya. Mengikuti perayaan keagamaan mereka. Nah, ini nggak boleh. Gitu ya. Mengikuti perayaan keagamaan mereka. Ini bentuk loyalitas berbahaya, ini tidak boleh. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa, dalam permusuhan, gitu ya. Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, boleh bermuamalah dengan orang kafir, menerima hadiah mereka dan memberi hadiah kepada mereka selama tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Ya, tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Itu yang tadi kita sebutkan ya, supaya kita masuk agama mereka, atau zat-zat benda-benda yang diberikan itu adalah yang haram, itu nggak boleh kita terima. Ya. Kalau menerima hadiah secara umum boleh. Ya, misalnya tetangganya non-muslim habis dari luar negeri, dibawain gantungan kunci, dibawain bantal, dibawain kemeja, dikasih ini kemeja dari Cina, silakan, nggak masalah. Ya, ini hadiah-hadiah yang sifatnya umum, maka boleh. Ya. Jadi boleh kita memberi hadiah kepada non-muslim, boleh juga menerima hadiah dalam rangka ta'liful qulub, ya, melunakkan hati mereka, menunjukkan bahwasanya Islam ini cinta damai, Islam ini peduli kepada sesama, ya. Ini boleh, ya. Kemudian kita mempertajam sedikit nih, memperuncing sedikit nih. Bagaimana hukum menerima hadiah uang dan makanan dari hasil riba? Gitu ya. Kita tahu mungkin ada kerabat kita, tetangga kita ngasih kita hadiah, ya. Padahal pekerjaannya ini dari lembaga ribawi. Bagaimana nih, ya? THR anak kita dikasih uang gitu. Kita tahu kerjanya dia ternyata di unsur ribawi. Boleh gak kita terima uang itu atau makanan itu? Maka harus dirinci. Yang pertama, riba ini adalah dosa besar. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Kalau kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Gitu ya.
Dan riba ini termasuk dosa besar yang ancamannya sangat sangat besar. Ya, riba ini dosa yang paling ringannya aja seperti menzinahi ibu kandung sendiri, itu riba. Ya. Dan Nabi SAW melaknat seluruh pelaku riba, baik para pemberinya, penulisnya, pencatatnya, frontlinernya, ya, saksi-saksinya, notarisnya, semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu apakah hadiah dari pelaku riba ini boleh diterima? Ya, mayoritas para ulama membedakan menjadi dua keadaan. Pertama, kalau hartanya ini bercampur, halal dan haram, campur gitu ya. Misalnya dia seorang pegawai bank konvensional, ya. Kemudian pedagang tetapi juga masih nyampur penghasilannya dari riba, ya. Kemudian juga pengusaha yang bercampur, yang dijual ada yang halal, ada yang haram. Nah, ini perhatikan. Kalau dalam 3 poin ini, ya, artinya mayoritas masih bercampur gitu ya. Boleh bagi kita menerima hadiah atau undangan makan dari dia. Ya. Karena dosanya kembali kepada para pelakunya. Dia yang melakukannya. Ya, dan kita nggak tahu kita dapat bagian dari yang mana. Gitu ya. Kita dapat bagian dari mana kita nggak tahu. Maka boleh bagi kita untuk menerima hadiah atau datang kepada undangannya. Dalilnya apa? Nabi SAW sendiri pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Ya, di dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, "Anna imra'atan yahudiyatan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang wanita Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin. Ya, kemudian menghadiahkan seekor kambing. Ya, ternyata kambingnya tadi sudah diracun. Padahal kita tahu orang Yahudi itu terkenal memakan harta riba. Itu orang Yahudi. Ya, makan harta haram. Bahkan Allah katakan ini dalam surah Al-Maidah ayat 42, "Sama'una lil kadzib." Mereka sangat gemar mendengar sesuatu yang dusta, akaluna lis-suhti. Dan mereka banyak makan harta yang haram. Tapi Nabi terima hadiah dari mereka. Gitu ya. Jadi Nabi masih terima hadiah dari mereka. Padahal Nabi tahu mereka makan harta haram, suka muamalah riba. Padahal juga non-muslim, apalagi mungkin kerabat kita, keponakan kita ngasih uang ke omnya, kita tahu dia masih kerja di lembaga ribawi, nggak masalah diterima. Adapun dosanya adalah urusan pelakunya, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Yang berikutnya juga dalilnya adalah Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'ir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau wafat sementara baju besi beliau masih tergadai. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Hutang Nabi berapa? 30 sok gandum yang belum dibayarkan. Nabi bermuamalah. Ya, bermuamalah. Ini menunjukkan bahwa bermuamalah dengan orang yang hartanya walaupun kita katakan tidak bersih, tetap masih diperbolehkan selama transaksi kita, artinya sifatnya kita memberikan hadiah, itu adalah halal. Itu adalah halal. Nah, lihat penjelasan dari para ulama, di antaranya ini dijadikan kaidah fikih, ya. Ini ucapan dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa fihi jawazu muamalati man aktsaru malihi haramun. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya bermuamalah dengan orang yang mayoritas hartanya haram selama tidak diketahui secara pasti bahwa barang yang diterima itu berasal dari harta yang haram. Ya. Kalau saya sudah meruncing begini berarti nanti ada ujungnya nih, mana yang nggak bolehnya. Apa kata Imam Nawawi tadi? Boleh terima bermuamalah dengan orang-orang yang mayoritas hartanya haram selama kita tidak tahu. Tuh diingat, selama kita tidak tahu secara pasti bahwa barang yang diterima itu berasal dari harta haram. Ya, berasal dari harta haram. Nah, kita masuk poin ke-6. Ke halaman ke-17 ini ya. Kapan hadiah itu haram diterima? Nah, ini 2 poin ini diingat ya. Apabila diketahui secara yakin bahwa harta tersebut berasal dari riba tertentu. Misalnya contoh, keponakan kita baru mencairkan bunga di banknya. Om, saya baru mencairkan bunga di bank, nilainya 10 juta. Ini semua buat Om. Kalau jelas seperti itu jangan kita terima sama sekali. Ya. Karena jelas-jelas dia katakan ini adalah full, ini adalah bunga bank saya dari bank ini. Ya, ini buat Om semua 10 juta. Ini jangan diterima, ya.
Atau uang hadiah tersebut berasal dari transaksi riba yang baru diterima. Om, ada yang bayar cicilan nih om, ternyata ponakannya ini rentenir gitu ya. Ini lebihnya, ini uang modal saya, ini lebihnya 8 juta buat om, ini jangan diterima. Ya, tapi kalau keponakan kita datang tanpa membahas apapun, memberikan kita hadiah, nggak apa-apa, kita terima. Ya, yang penting jangan benar-benar dia katakan ini full hadiah ini tuh adalah dari hasil bunga riba, itu nggak boleh. Ya, maka dalam kondisi ini tidak boleh kita terima karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kesimpulannya, ya. Boleh menerima hadiah apabila hadiah tersebut berupa makanan yang tidak haram, ya, atau uang dari seseorang yang hartanya masih bercampur. Ya, dia kerja di bank riba tapi dia masih usaha. Ya, entah dia seorang pedagang, punya toko dan sebagainya, nggak masalah kita terima. Hartanya bercampur gitu, nggak jelas, gitu ya. Jadi nggak tahu ini harta ini nih dari hasil riba atau dari dagangan dia, kita nggak tahu, maka nggak masalah kita terima. Yang tidak boleh adalah apabila kita mengetahui secara yakin bahwa harta tersebut berasal dari transaksi riba yang pasti. Om, ponakannya bilang, ini om, saya beliin sepeda motor NMAX. Dari mana ini kamu bisa beli? Kemarin dapat bunga dari bank 30 juta. Ini semua bunganya buat motor buat om. Nah, itu jangan diterima. Wah, nggak mau saya. Gitu ya. Kecuali dia bilang ini hasil usaha semua nih, silakan. Bercampur hartanya nggak masalah. Gitu ya. Ya. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa pembahasan lagi, ya. Ini insyaallah kita bahas nanti di pekan depan bagaimana hukum memakan makanan, ya, yang sifatnya adalah sesajen gitu ya, dipersembahkan untuk selain Allah. Kepada siapa? Kepada jin, kepada leluhur katanya, penunggu tempat laut, gunung, ya. Nah, ini hukumnya ada tidak boleh kita makan. Mungkin bapak-bapak yang dulu tinggal di kampung begitu ya. Kalau masih kecil ngelihat ada tumpeng di hutan, di goa dimakan, itu jangan, nggak boleh. Ya, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah. Tidak boleh kita makan. Gitu ya. Insya Allah kita akan mentafsil, memperinci pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, setelah kita simak kajian kita pada hari ini hadap kepada yaitu dengan tema ini memberikan hadiah. Nah, ini yang perlu kita amalkan saat ini, ya, karena memberi hadiah atau menerima hadiah itu sangat menyenangkan bagi tetangga. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya, ya ibu Haji silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau penerima haji lewat bank, itu apakah sebenarnya? Kemudian bagaimana pula kalau kita meminjam uang bank untuk usaha, apa itu kita berbayar juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi nggak ke ini Bu. Kalau yang kedua kan minjem uang. Terima gaji dari bank. Oh. Oh, bunganya diketahui Bu. Jumlahnya diketahui nggak? Jumlah bunganya diketahui tidak? Tidak diketahui. Ya, maka kalau kita kasusnya seperti itu, boleh bagi kita untuk memprediksi. Ya, kira-kira ibu bisa tanya kepada bagian keuangannya, finance-nya, bunga dari gaji saya tiap bulan ini berapa, gitu kan ya? Tiap bulan. Kalau si finance-nya bilang, ya Bu paling juga cuma 5.000, keluarkan 5.000-nya. Ya, jangan dinikmati. Nah, kemana kita buang hasil bunga bank, Pak? Buangnya jangan ke masjid. Ya, jangan dibuat bangun masjid, jangan, uang riba itu. Buat pembangunan fasilitas jalan, pembenaran jalan, pembangunan WC umum, nah itu ya. Tapi bukan untuk apa? Untuk bangun masjid, bukan. Karena uang riba ya itu sifatnya haram. Ya, maka dia untuk pembangunan jalan dan WC nggak masalah. Dan tetap harus diambil. Kalau kita nggak ambil nanti itu dimakan sama perusahaan riba itu semakin besar lagi dia.
Itu yang pertama, Bu. Gajinya tetap halal gitu ya. Adapun kita transaksi ya Bapak ya, transaksi melalui ya aplikasi-aplikasi dari bank itu, kita kena tarif biaya jasa nggak masalah, kita pakai jasa dia nggak masalah. Kenapa? Karena kantor kita nyuruhnya itu, oh kalau kerja di sini Anda harus bikin rekening bank ini. Wah, banknya konvensional, nggak ada bank syariah ya, nggak ada bang. Ya udah, tiap bulan Anda diminta tiap bulan bayar uang, ya uang jasanya 5.000, 10.000 nggak masalah gitu. Anda transaksi ke yang lain juga bayar nggak masalah. Yang penting tahu nilai bunganya, jangan dinikmatin. Langsung keluarin gitu ya, langsung keluarin ya untuk pembangunan jalan, WC umum dan lain sebagainya, tempat sampah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Gajinya tetap halal karena cuma sebagai perantara aja. Kalau kerja zaman sekarang kan semuanya transfer Bu ya. Ya, gajinya semuanya transfer, nggak ada kayak zaman dulu pakai amplop Pak ya. Bapak-bapak ada yang ngalamin ya, gajian pakai amplop dimasukin. Kalau sekarang tuh pasti transfer dan banknya itu sudah diatur kerjasama gitu ya. Jadi gajinya tetap halal, tinggal dicari tahu bunganya, dikeluarkan. Ustadz sudah berlangsung lama 10 tahun, ya udah dinilai. Kira-kira kalau 5.000 dikali 10 tahun berapa? Kalau sekarang masih ada uangnya, keluarin itu gitu ya. Gitu ya. Yang kedua, kalau minjem uang buat usaha, bang boleh gak? Gitu ya. Kalau di dalam bank itu jelas adalah sesuatu yang riba, bank itu bergerak di bidang riba, maka nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Apalagi pinjaman online itu luar biasa berbahayanya tuh ya. Pinjaman online itu mencekik semuanya, ya. Hati-hati, itu ya. Itu jangan. Kalau jelas-jelas ada ribanya jangan. Lebih baik datang kepada minimal ya, kalau punya teman yang baik, keluarga yang baik, silakan pinjam dengan rohan akadnya gadai. Saya punya sertifikat rumah, saya butuh usaha buat modal, silakan dipegang. Kalau perlu ke notaris. Ya, kalau saya tidak bisa bayar dalam 5 tahun, silakan sita rumah saya untuk dijual. Itu nggak masalah, boleh. Ustaz, tapi saya dimintain biaya notarisnya. Iya, emang itu Anda harus bayar, Anda yang butuh uang, kan? Nggak masalah. Jadi seperti itu. Kalau minjemnya jelas ke bank yang ada ribawi, itu nggak boleh kita lakukan. Itu nggak boleh. Muamalah dengan riba itu tidak boleh, ya. Minimal kalau pinjam ke teman, kita boleh dengan akadnya gadai, ya. Gadain barang, BPKB, sertifikat rumah. Kalau perlu datang ke notaris bikin perjanjian, nggak masalah, itu boleh. Ya, maka ini adalah bentuk muamalah yang boleh, hutang pihutang bapak-bapak, ya. Kalau kita lihat teman kita mampu, butuh dan kita mampu, hendaknya kita bantu agar dia tidak masuk kepada riba. Terutama anak-anak muda ya. Nah, bapak ibu ini katakanlah punya uang gitu ya. Kalau melihat mungkin menantunya, mungkin anaknya susah, itu jangan didiamkan. Jangan sampai anaknya, menantunya jatuh kepada riba, jangan, bantu. Gitu ya. Bantu anak-anaknya. Kita punya emas, kita jual emas kita, nak pakai dulu buat modal kamu. Enggak masalah. Jangan sampai kemudian menantu kita ternyata memberikan kepada anak kandung kita makanan dari yang haram, dari hasil yang haram. Jangan gitu ya. Jangan dahulukan orang bapak dan ibu. Pokoknya kalau kita lihat anak kita, mantu kita butuh, selama dia mau berjuang usaha, bantu. Gitu, kita bantu. Karena dia orang bertanggung jawab, kita bantu. Jangan kita diamkan, gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam usaha memang perlu modal, silakan bermuamalah. Kalau memang ingin yang resmi bisa gabung ke koperasi, ya. Koperasi mereka punya sistem ta'awun, ya, saling bantu, nanti akan dibantu dengan tanpa riba sama sekali. Itu ada, itu ada. Ya, saya juga bikin koperasi itu dengan teman saya Ustadz Hafiz Mubarak. Kita berdua bikin satu koperasi. Enggak mahal, kita setiap bulan nyicil 100. Niatnya bantu. Saya sendiri nggak pernah pakai fasilitas itu. Uang saya masih ada di koperasi. Ya, karena kita cuma bisa bantu untuk yang levelnya kecil, paling minjem cuma 1 juta, 3 juta, silakan pakai gitu ya. Anggotanya masih sedikit, paling cuma 30 orang, 40 orang. Tapi itu manfaat. Manfaat. Mereka bisa pakai, mereka bisa bayar sebulan 200, 300 nggak masalah. Yang penting bisa bantu satu sama lain. Ya, maka ini yang kita harus lakukan bapak dan ibu. Kalau kita mampu, kita bantu itu. Ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan bagi saudaranya, Allah akan hilangkan kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang membantu memudahkan urusan berhutang, maka Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat, gitu ya. Allahu alam. Intinya jawabannya tidak boleh kalau jelas-jelas akadnya riba. Ustadz, tapi saya bayarnya itu tepat waktu dan gak pernah kena denda. Sama aja, karena akadnya sudah akad riba. Ustadz, saya pengen kredit mobil,
juga di leasing yang riba, tapi saya nggak pernah bayarnya telat, nggak pernah kena denda, sama aja, karena klausulnya, kontraknya, semuanya sudah akad riba, itu nggak boleh sama sekali. Ya, Allahu a'lam. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bacakan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi pemberat timbangan amal di hari kiamat kelak. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kesalahan dalam bicara. Kesempurnaan ilmu, akhlak, semuanya ada dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya hanya mendapatkan sebagiannya saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.